di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, ketika kami boleh tiba pada hari ini, semua ini adalah karena tuntunan Tuhan melalui sabda Tuhan. Kami mohon kiranya sabda Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan yang menyukakan hati Tuhan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengingat akan sebuah lagu di sekolah minggu. Mata Tuhan melihat
apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Saudara, lagu ini berpesan agar kita jangan berbuat jahat. Karena lagu ini adalah lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Berarti pesan ini sudah disampaikan sejak kita masih kanak-kanak. Jangan berbuat jahat. Nah, jujur kita semua pasti pernah atau mungkin sering berbuat jahat. Bahkan suka kalau berbuat jahat. Oleh karena ada orang yang merasa sangat puas bila ia sudah berhasil menyakiti hati orang lain dengan perkataan-perkataannya yang pedas, bahkan mengutuki, mengharapkan bahwa yang buruk itu terjadi dalam diri orang lain. Sesungguhnya ia tidak menyadari bahwa apapun yang ia katakan untuk orang lain, apapun yang dia harapkan untuk orang lain, apapun yang dia doakan untuk orang lain, itu akan berpulang pada dirinya sendiri. Jangan berbuat jahat. Oleh karena apapun yang kita lakukan, pasti kelak akan kita petik buahnya. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Kejadian 50 ayat 15 hingga 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati kakak-kakaknya dengan perkataannya. Saudara-saudara, pasti saudara ingat kisah tentang Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya. Oleh karena kakak-kakaknya itu mempunyai rasa iri hati, oleh karena mereka melihat bahwa Yakub ayahnya sangat menyayangi Yusuf dan selalu memakaikan jubah yang indah kepada Yusuf. Nah, karena iri hati, maka mereka melakukan yang jahat terhadap Yusuf.
Memang iri hati ini bila dibiarkan akan bertumbuh menjadi kebencian. Jadi waspadalah terhadap iri yang ada di dalam hati ini. Kebencian tumbuh di dalam hati kakak-kakak Yusuf, dan karena kebenciannya itulah mereka bermaksud untuk menyingkirkan Yusuf. Semula memang berniat untuk membunuh, namun akhirnya dari kesepakatan bersama, maka mereka menjual Yusuf sebagai budak belian. Nah, akibat ulah dari kakak-kakak Yusuf, Yusuf ini mengalami penderitaan demi penderitaan. Namun, di dalam penderitaan sekalipun, Yusuf tetap melakukan yang baik. Melakukan apa yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyertai Yusuf dan membuat orang-orang yang berkuasa di atasnya itu seperti Potifar, kemudian juga kepala penjara, mereka menyukai Yusuf, bahkan memberi kepercayaan kepada Yusuf. Singkat cerita, akhirnya karena Tuhan memberikan talenta kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi, dia menafsirkan mimpi Raja Fir'aun, dan akhirnya dia diberi jabatan, diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab untuk menjadi penguasa di Mesir. Nah, disinilah kakak-kakak Yusuf kembali berjumpa dengan Yusuf. Sekalipun Yusuf sudah menjadi penguasa, Yusuf mengenali kakak-kakaknya, sedangkan kakak-kakaknya pada saat itu tidak mengenali Yusuf. Namun demikian, Yusuf tetap memperlakukan saudara-saudaranya dengan sangat baik. Namun, sekalipun kakak-kakak itu menerima perlakuan yang baik dari Yusuf, mereka masih menyimpan rasa ketakutan bila sewaktu-waktu Yusuf membalaskan dendamnya, membalaskan kejahatan mereka dengan perbuatan yang jahat pula. Terlebih lagi ketika Yakub, ayah mereka itu meninggal dunia. Wah, memang saudara, kita harus menjauhi kejahatan. Jangan gampang berbuat dosa, oleh karena dosa itu selalu memperanakan dosa. Saking ketakutannya, mereka melakukan dosa yang lain, yaitu berbohong. Mereka mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan ayahnya kepada Yusuf, padahal ayahnya yaitu Yakub tidak pernah berpesan apa-apa. Tetapi dengan kebohongan itulah mereka menyuruh seseorang menyampaikan pesan seolah dari Yakub. Nah, kejahatan sudah menghantui mereka sehingga mereka melakukan yang jahat pula, yaitu berbohong. Padahal Yusuf sudah mengampuni mereka. Walaupun Yusuf juga tidak melupakan kejahatan mereka. Yusuf mengingat akan kejahatan mereka, tetapi Yusuf mengampuni mereka, menjamin kehidupan mereka dan keluarganya selama masa kelaparan itu. Yusuf tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Oleh karena Yusuf melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya. Sekalipun dia berada di dalam penderitaan jauh dari ayahnya yang sangat menyayangi dia, tetapi Yusuf tetap dekat dengan Tuhan dan dia merasakan Tuhan selalu dekat dengan dia. Oleh sebab itu dia selalu melakukan tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab.
dia selalu merasakan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya ya, ketika kakak-kakaknya meminta kepada Yusuf supaya Yusuf ini sungguh-sungguh tidak membalaskan dendam atau kejahatan mereka. Mereka sujud datang kepada Yusuf. Ya. Tapi Yusuf kemudian berkata, jangan takut. Ya. Jangan takut. Yusuf walaupun berkuasa tetapi Yusuf merasa, apakah aku ini Allah? Kok sampai kemudian membalaskan kejahatan itu kepada mereka? Dan inilah iman dari Yusuf. Sehingga Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf berkata, memang kamu merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup banyak orang. Iman dari Yusuf adalah Tuhan mengubahnya. Mengubah kejahatan kakak-kakaknya menjadi kebaikan buat Yusuf, buat keluarganya, buat bangsanya, buat banyak orang. Jadi saudara, jangan berbuat jahat. Oleh karena ketika kita sudah berbuat jahat, kita tidak akan bisa melupakan kejahatan yang kita lakukan. Bahkan kejahatan yang kita lakukan akan menghantui kita terus-menerus, seperti yang dialami oleh kakak-kakak Yusuf. Sebaliknya saudara, bila ada orang yang berbuat jahat terhadapmu, tidak perlu membalas. Oleh karena Tuhan akan mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan untuk diri kita. Percayalah. Saudaraku, menyadari bahwa diri kita ini cenderung gampang berbuat jahat, maka marilah kita selalu mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan yang senantiasa akan mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang benar. Maka Tuhan akan menyertai kita dan menuntun kita di dalam setiap perjuangan kita untuk melawan yang jahat. Firman Tuhan di salah satu khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat 5 dituliskan, berbahagialah orang yang lemah lembut, yaitu orang-orang yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena mereka akan memiliki bumi, akan memiliki segalanya yang membuat dia mengalami kedamaian yang luar biasa dari Tuhan. Saudaraku, perbanyak kebaikan, kurangi kejahatan. Oleh karena mata Tuhan terus melihat apa yang kita perbuat dan Dia akan membalaskan kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari-hari ini kami berada di dalam Minggu Advent, masa raya di mana kami diingatkan bahwa Yesus Kristus yang sudah datang berkarya untuk keselamatan manusia. Dan Tuhan juga mengutus kami untuk menjadi saksi kebenaran. Oleh sebab itu, kami juga harus melakukan yang benar, yang baik. Kami menantikan semua itu, dan kami pada suatu hari akan berjumpa dengan Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Dan pada saat itulah ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan kami,
Apakah Tuhan Yesus akan menyambut kami dan mempersilahkan kami masuk ke dalam kerajaan surga, atau sebaliknya menyatakan bahwa tidak mengenal kami dan mempersilahkan kami masuk dalam penderitaan yang kekal? Semua itu ya Tuhan, bergantung pada apa yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Karena pengorbanan Kristus telah membuat kami menjadi orang benar, biarlah kami terus berusaha mengisi hari-hari hidup kami dengan melakukan perkara-perkara yang benar, supaya kami boleh dinyatakan oleh Tuhan sebagai hamba yang setia, yang selalu mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Karena dengan melakukan yang baik, maka hidup kami akan tenang, ada kedamaian. Sekarang ya Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang masih suka, masih senang untuk berbuat jahat. Ampuni mereka ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan mereka, mengubahkan pikiran dan hati mereka, supaya mereka juga punya kerinduan untuk melakukan yang baik. Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang terganggu kesehatannya. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dan lemah secara fisik. Biarlah Tuhan akan terus menguatkan iman percaya mereka. Tuhan menolong saudara kami yang berada di dalam penderitaan juga. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat-saat ini gereja-gereja Tuhan sedang mempersiapkan di dalam minggu Advent ini untuk menyambut hari Natal, biarlah umat-Mu juga mengingat untuk selalu mengisi waktunya dengan berdoa dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan yang kedua. Karena Kristus Yesus berjanji akan datang kembali sebagai hakim yang akan mengadili perbuatan kami. Terima kasih kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami tidak berbuat jahat. Roh Kudus akan menolong kami di dalam perjuangan hidup kami melawan yang jahat. Tuhan, terima kasih oleh karena pilkada sudah berjalan dengan aman, dengan baik. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, biarlah mereka diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh melakukan kepemimpinannya dengan mensejahterakan rakyat yang mereka pimpin. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan bagi sekolah-sekolah Kristen, biarlah para pendidik boleh mendidik anak-anak dengan kasih Tuhan juga. Kami mendoakan untuk gereja-Mu di tempat ini, pendeta dan majelis jemaat yang terus melayani dan membina jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan tetap berkarya melalui mereka semua. Dan tolong kami Tuhan, agar kami terus mengingat akan pengutusan Tuhan menjadi saksi Kristus, berarti selalu melakukan yang baik dan benar. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini. Kami mau bekerja, berkarya, dan tidak lupa untuk berbagi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama menutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari PKJ nomor 239 bait 1 dan 2. Tuhan memberkati. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku.